Namaku Fang Lang. 3 hari lalu, aku membangkitkan kekuatan Raja Naga. Saat orang lain mencari hasil laut dan bergantung pada alam, aku hanya perlu memakai sedikit kekuatan dewa untuk pulang dengan hasil melimpah. Semua ini bermula sejak aku terlahir kembali. Adik dan iparku sudah tewas di laut. Xiaolang juga masih koma. Sepertinya dia akan koma selamanya. Sertifikat tanah dan kuota kembali ke kota itu. Buat apa disimpan wanita sendirian sepertimu? Kuota ini didapat dari nyawa suamiku. Yang dikorbankannya, ini ditinggalkan untuk Xiaolang. Tak ada yang boleh mengambilnya. Dengarkan nasihat kakak ini. Kalau Guangyao sudah sukses di kota nanti, dia pasti tidak akan melupakanmu. Dan Xiaolang, kita bisa sewa perawat terbaik untuk Xiaolang. Buat apa disimpan wanita sendirian sepertimu? Tahun 1985, aku terlahir kembali tepat di hari saat pamanku merebut kuota kembali ke kota kami, Ibu Wan Qiu. Di kehidupan kali ini, aku takkan membiarkan tragedi ini terulang. Adikku, jangan tidak tahu diuntung. Cepat serahkan padaku. Hentikan. Xiao Tentia, Xiaolang, kamu sudah sadar? Ayahku bertaruh nyawa, menyelamatkanmu dari laut. Tapi kau malah begini, malah berbalik merebut kuota santunannya. Liu Dafa, apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Omong kosong? Memangnya aku minta diselamatkan? Ayahmu sendiri, yang berumur pendek, mau menyalahkan siapa? Buat apa kuota itu diberikan pada si tidak berguna ini? Lebih baik berikan pada Guangyaoku. Dia bisa membawa kejayaan bagi keluarga kita. Dek Lang, akhirnya kamu sadar juga. Kakak sangat cemas sampai tak bisa tidur semalaman. Liu Guangyao, di kehidupan sebelumnya, kau membuat hidupku hancur. Lang, kamu salah sangka pada kami, kamu gak berpendidikan. Kota itu penuh dengan tipu muslihat. Abang beneran, takut kamu dijual orang, terus kamu malah ikut bantuin mereka ngitung duitnya. Kuotanya bisa kuberikan pada kalian. Sertifikat tanah di kota juga akan kuberikan pada kalian. Hahaha. Di kehidupan sebelumnya, di dalam tiang patah inilah, Liu Guangyao menggali patung emas Raja Naga, lalu menjadi kaya raya. Di kehidupan ini, semua itu jadi milikku. Tuhan memberiku kesempatan untuk mengulang hidup. Baiklah, bukankah ini cuma rumah rusak bocor dengan atap roboh? Lagi pula, ini kan warisan dari kakekmu. Paman gak akan merebut barang milikmu. Ayo kap jempol di sini. Maka rumah ini akan jadi milikmu? Lang, kamu ini bodoh sekali. Kuota itu kan ditukar dengan nyawa ayahmu. Ibu, percayalah padaku, kota belum tentu jadi jalan keluar. Tapi di sini, aku pasti bisa membuatmu hidup bahagia. Di kehidupan sebelumnya, di dalam tiang patah inilah, Liu Guangyao menggali patung emas Raja Naga, lalu menjadi kaya raya. Di kehidupan ini, semua itu jadi milikku. Seni pengendali laut, seni roh laut, pupil emas, seni pengendali laut, seni roh laut, pupil emas. Pupil emas, tembus ke dasar laut.
Seni pengendali laut, bangkit. Di kehidupan sebelumnya, yang kuhilangkan bukan cuma rumah rusak, tapi seluruh lautan. Kali ini, aku akan merebut semuanya kembali. Wah, ibu dan anak lagi ngumpul nih. Fenglang, waktu bapakmu mati, Ibumu mohon-mohon padaku untuk pinjam uang 300. Utang pemakaman itu terus berbunga. utang pemakaman itu terus berbunga. Sampai hari ini, pas jadi 800. Kalau tidak bisa bayar, rumah rongsokan ini jadi jaminannya. Bohong, waktu itu kami jelas-jelas cuma pinjam 100. Diam kamu, tua bangka. Ini tertulis jelas, hitam di atas putih. Masih mau mengelak? Tidak ada uang. Hari ini gue bakal potong tangan lu, lalu gue buang ke laut buat makanan ikan. Hari ini memang tidak ada uang. Besok akan kubayar 2 kali lipat, 1.600. Hahaha, 2 kali lipat. 1.600. Gembel kayak lu mau nyolong, di mana? Besok sebelum matahari terbenam, kalau aku tidak bisa bayar, rumah ini jadi milikmu. Silakan potong tanganku sekalian, oke? Berani juga lo. Besok saat matahari terbenam, Gue bakal tunggu di halaman rumah lu. kalau lu berani kabur, Gue bakal kuliti lu berdua. Lalu diikat batu dan ditenggelamkan ke laut buat pakan ikan. 1.600. Xiaolang, pakai apa kita mau bayar? Ibu, percayalah padaku. Lautan yang akan membawakan uang itu. Hari indah, kita akan segera datang. Jangan buang tenaga. Kalau hari ini lu bisa dapat 1 ekor ikan saja, Gue bakal telan semua pasir di pantai ini. Kak Tizu, hati-hati dong. Pasir ini bisa merusak gigimu. Hahaha. Zhao Tiezu, diam kamu. Dasar sekumpulan pecundang yang cuma bisa bergosip. Fang Lang jauh lebih hebat dari kalian, karena dia berani melaut. Kalian cuma bisa jongkok di dermaga menunggu kerjaan yang tidak kunjung datang. Masih punya muka untuk menertawakannya. Lin Wangqiu, jangan membelanya. gua berani taruhan sebungkus rokok hari ini. Kalau si pecundang ini bisa dapat ikan seukuran telapak tangan saja, Gue bakal lepas celana dan lari keliling dermaga 3 kali. Hahaha. Wan Qiu, di kehidupan sebelumnya, kamu sudah sangat menderita bersamaku. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Wan Qiu, perhatikan gua, baik di sini. Hari ini gua akan tunjukkan siapa lelaki sejati sebenarnya. Lelaki sejati itu membukanya dengan tindakan, bukan cuma lewat omong kosong. Kamu jauh sekali jika dibandingkan dengan Fang Lang. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak punya apa-apa dan diinjak-injak orang lain. Tapi di kehidupan ini, dengan kekuatan Raja Naga di tubuhku, seluruh lautan kini berada di bawah kakiku. Aku akan membuat ibu dan Wan Qiu hidup lebih mulia dari siapapun. Ombak sudah berguncang seharian, tapi menebar jaring saja lu tidak berani. Lu sebenarnya tidak bisa menangkap ikan, kan? Kalau tidak becus, cepat putar balik. Jangan buang waktu gua untuk menghancurkan kapal rongsokanmu ini. Kenapa buru-buru? Masih pagi? Sok hebat? Gue mau lihat sampai kapan lu bisa berlagak. Karena sudah naik kapalku, jangan cuma diem saja. Tebar jaringnya, tebar saja, siapa takut, gue mau lihat apa yang bisa lu dapatkan. Sudah, jaringnya sudah turun. Lalu, apa sekarang? Juragan kapal Fang. Pegang tali jaringnya dengan kuat. Jangan sampai terlepas. Sihir ruh laut,
Sudah selama ini tapi tidak ada tanda-tanda. Sepertinya jaring ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Sialan, apa yang narik gua? Tarik gua. Ini ikan kakap kuning emas liar. Besar sekali, Kak Lang. Abalon emas hitam ini benar-benar kualitas terbaik. Di kota, satu abalon emas hitam ini setara uang rokok gua setengah tahun. Ya Tuhan, orang lain melaut cuma mengandalkan keberuntungan. Tapi kenapa kamu seperti sedang mengambil ikan di kolam sendiri? Atau ikan ini masih kerabat keluargamu? Kak Lang, mulai sekarang kamu adalah kakak kandungku. Sudahlah, cepat bereskan semuanya. Selain yang sudah dipisahkan, buang sisanya kembali ke laut. Masih banyak tangkapan laut yang tersisa, masa dibuang? Kamu tahu apa? Ini namanya pembangunan berkelanjutan. Buruan kerja, biar cepat pulang. Oh, kapal rongsokan ini kok gak tenggelam? Tumben banget, hahaha. Si Tiezu kok tiba-tiba bisu. Gara-gara bareng Fang Lang seharian. Ketularan jadi pengecut ya. Hahaha. Diam. Tutup mulut kalian semua. Tiezu, ini upahmu. Kita lunas ya. Gila, abalon emas hitam liar. Di kota satu saja bisa buat gaji setengah bulan. Kak Lang, kulis sehari kan cuma 5 yuan. Ini kebanyakan, ambil saja. Wan Qiu, bawa pulang buat Su Bibi, biar sehat. Fang Lang, ini terlalu berharga. Kamu kan masih harus bayar utang. Wan Qiu, Fang Lang kan perhatian sama kamu. Buruan ambil saja. Hahaha. Minggir. Gue mau lihat sampah apa yang kalian dapat. Barang super. Gue kira apaan? Cuma ikan kakap kuning ini, matanya aja udah memutih. Udah mati entah berapa hari. Abalonnya juga penuh lumpur hitam. Abalon emas hitam apaan? Cuma lumpur busuk. Kulit udangnya aja udah bau. Dikasih ke anjing pun ogah. Gini aja deh. 10 yuan satu keranjang. 4 keranjang gue borong semua, besok utangmu gue potong jadi 1.500. Lu untung banyak tuh. Jangan sok jual mahal. Liu Xiaodun, sialan, lu merampok ya. Satu ikan ini aja harganya ratusan. Zhang Tiezu, tutup mulut lu. Ibu lu yang sakit-sakitan aja nggak becus lu urus. Masih berani lu teriak-teriak di sini. Percaya nggak sekali gue ngomong, lu nggak bakal bisa injak pelabuhan ini lagi. Fang Lang, cuma ada 2 pilihan. Atau 40 yuan ini, jadi milikku. Atau kau bayar utangmu sekarang juga. Sebaiknya kau tahu diri sedikit. Di seluruh daerah ini, selain aku, Liu Xiaodun, tidak ada yang berani membeli ikanmu. Aku tidak akan menjualnya padamu. Hari ini tidak, sampai kapanpun tidak. Sudah kubilang besok akan kubayar 1.600 yuan pas. Kenapa buru-buru? Benar-benar tidak tahu diuntung. Hahaha. Percuma badanmu besar. Menahan pecundang saja, tidak becus. Hahaha. Pergi. Dari mana asal gembel ini? Ini restoran mewah. Kami tidak menerima sampah nelayan kecil. Pak, coba buka dan lihat keranjang ini. Ini tangkapan segar kualitas terbaik. Kualitas terbaik, tiap hari aku melihatnya. Terbaik apanya? Restoran kami hanya menerima seafood impor mewah. Barang lokalmu ini, kucing pun ogah memakannya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, ini baik-baik. Ada apa ribut-ribut di sini? Malai. Manajer, cepat lihat ikan ini. Lihatlah. Ini ikan kakap kuning, liar sepanjang 1 meter. Lalu ada juga abalon emas hitam ini. Ukurannya besar sekali. Cepat keluarkan. Jangan sampai busuk di dalam keranjang. Dik, barang berkualitas tinggi seperti ini. Biasanya langsung ludes begitu kapal bersandar. Bagaimana bisa baru dibawa ke tempatku sekarang? Ada yang menghadang saya di dermaga. Katanya, tak ada yang berani membeli ikan saya di daerah ini. Dia hanya menawar 40 yuan. Dan memaksa saya menjual keempat keranjang ini. 40 yuan untuk 4 keranjang. Itu pemerasan. Ini benar-benar pemerasan. Menindas orang jujur pun tidak boleh sekejam ini. Ikan kakap kuning liar